Untuk pertama, Ibu persilakan Ketua Kelas Adiwira untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Kita berdoa ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan dipimpin Adiwira. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk kembali. Masih semangat semua ya? Sip. Semoga semuanya dalam kondisi, jadi karena sudah hadir di hari ini, semuanya tetap semangat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua ya. Ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini, sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu. Sekretaris Dewa ada yang tidak hadir hari ini? Ada 3 orang. 3 orang siapa aja? Krishna, Swardana, Ya. dan Diva. Diva Yoga. Ya. Krishna, kenapa semuanya ada keterangan nggak? Ada Krishna sama Swardana sakit, Divanya izin. Ya. Diva izin, Krishna sakit ya. Krishna dan Swardana sakit. Jadi sebelum ibu lanjut materi yang terkait, jadi ada yang tahu nggak apa yang dinamakan? Jadi kita pilih dulu pengertian strategi pemasaran. Apa yang dimaksud dengan strategi? Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Namanya siapa? Dia. Boleh buka maskernya biar suaranya jelas. Pertama dulu pengertian strategi. Apa? Strategi merupakan suatu upaya atau kegiatan yang akan kita lakukan di saat kita mempunyai suatu produk yang akan kita pasarkan, supaya produk yang kita pasarkan diketahui oleh khalayak ramai. Iya. Jadi benar sekali, bagus sekali ya. Yang apa yang dijelaskan oleh Dea tentang strategi. Jadi yang poin yang ibu ambil adalah upaya ya. Upaya jadi untuk mempromosikan produk yang kita buat. Pengertian pemasaran. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pemasaran? Kalau menurut kalian sendiri dulu, bahasa kalian sendiri apa yang mungkin yang tahu mungkin. Jadi kalian pernah kan ke pasar itu, pernah kan pasti ya? Ya. Kalau ke pasar itu ngapain? Belanja. Kemudian yang pertanyaan ibu sekarang, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Dia lagi. Boleh. Nanti setelah dia Nanda ya. Dia. Pemasaran merupakan Ya. suatu kegiatan memasarkan suatu produk di suatu tempat. Di suatu tempat. Jadi kegiatan memasarkan. Jadi ada kegiatan, kemudian ada kata produk. Kemudian kalau menurut Nanda, apa Nanda? Pengertian pemasaran menurut Nanda apa? Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya mempertahankan kelangsungan dari perusahaan. Iya, bagus ya. Dalam pertemuan kita kali ini, pertemuan yang ketiga, jadi ada beberapa bahasan yang akan Ibu sampaikan di sini ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu definisi strategi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi strategi pemasaran. Yang ketiga adalah jenis-jenis strategi pemasaran. Jadi yang keempat adalah menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing jenis strategi yang ada. Ya, nanti itu ada 4 tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan kita kali ini. Kemudian lanjut ke
sebuah pola. Jadi sasaran ya tadi sudah dijelaskan juga tadi. Kemudian ada kesimpulan dari beberapa pengertian para ahli ini, ada kesimpulan dari pengertian strategi itu adalah suatu rencana yang akan dilakukan dalam usaha untuk menghadapi persaingan. Tujuan yang kedua dari pembahasan kita kali ini, yang kedua adalah fungsi. Apa sih fungsi dari strategi yang dilakukan? Menurut materi yang Ibu ambil ya, jadi ada 4 strategi. Yang pertama adalah mengatur arah jalannya bisnis, yang tadi disebutkan oleh si Adhira. Jadi mengatur arahnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kemana tujuan nanti, siapa sasarannya, ya itu. Jadi mengatur arah jalannya bisnis. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis. Kemudian yang ketiga, sebagai standar penilaian dari prestasi kerja para anggota. Kemudian ada fungsi yang keempat adalah sebagai alat bantu untuk mencapai target. Jadi jenis-jenis pemasaran sebelum kita masuk ke strategi, di sini ada jenis-jenis pemasaran. Jadi ada yang pertama adalah branding. Kemudian yang kedua adalah iklan siaran. Di sini sudah disebutkan contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi ada multi level marketing. Kemudian jenis yang keempat adalah internet atau online. Ya, jadi di sini ada 4 jenis pemasaran. Kita lanjutkan. Yang tadi ada jenis pemasaran, sekarang ada jenis strategi. Beda ya. Jadi jenis-jenis strategi itu yang pertama ada direct selling. Jenis yang kedua adalah earned media. Kemudian jenis yang ketiga ada point of purchase. Kemudian ada jenis yang keempat adalah internet marketing. Sebelum Ibu lanjutkan untuk tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, nanti dalam proses belajar kali ini akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Kalau 4 nggak bisa, ada 3 ada 4 berarti ya. Kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nanti silakan membagi diri ya. Ya, nanti Ibu akan sampaikan apa yang menjadi tugas kita kali ini sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing, bagi tugasnya. Dan kembali ke tempatnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Akan ada 1 atau 2 kelompok yang akan yang akan membacakan hasil kerjanya bersama kelompoknya. Ya, silakan siapa yang mau tampil dulu? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Agustina Putri. Saya Bidadi Uratama. Saya Purnam Sumanadi. Saya Pada Arya Wira. Baik, jadi saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Puspa, yaitu tentang strategi pemasaran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu kegiatan seorang wirausaha ataupun upaya mereka untuk menjalankan usaha mereka. Nah, karena adanya strategi pemasaran bisa meningkatkan omset yang mereka sudah tentukan di setiap perusahaan masing-masing. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama yaitu direct selling. Direct selling merupakan salah satu strategi pemasaran di mana strategi pemasaran itu dilakukan secara langsung. Yang keempat yaitu internet marketing. Internet marketing ini hampir sama dengan earned media, yaitu penjualan yang dilakukan secara tidak langsung ataupun online. Dari 4 strategi tersebut, menurut kelompok kami yang paling cocok untuk dikembangkan strategi
untuk selanjutnya, jika kami misalnya membuat suatu usaha, yaitu strategi paling tepat untuk memasarkan menurut kami yaitu strategi pemasaran internet marketing. Karena zaman sekarang semua orang sudah memiliki media ataupun HP. Jadi semua orang itu akan mencari informasi, entah itu informasi tentang barang, tentang pelajaran, tentang apapun itu pasti lewat media. Dan kita akan menggunakan media itu untuk mempromosikan suatu usaha kita supaya bisa lebih dikenal oleh semua orang. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang materi strategi pemasaran. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Karena waktu juga, jadi untuk presentasi kali ini cukup 2 kelompok saja ya. Tetapi angka PD tetap akan Ibu koreksi dan Ibu nilai nanti dikumpulkan. Silakan nanti dikumpulkan di depan kelas ya. Artinya untuk kita kali ini Ibu sudah lakukan evaluasi, akan melakukan evaluasi. Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari. Jadi sudah Ibu kirimkan, silakan kerjakan. Tugasnya ada 10 soal objektif yang harus kalian kerjakan dengan waktu Ibu kasih waktu 10 menit, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Silakan dikerjakan. Sudah semua ya? Iya. Sudah semua. Siapa yang dapat 100? Ada yang dapat 100? 90 siapa? Banyak ya. 80 ada? 80 ada? Ada 80 ya. Berarti semua sebagian dari kalau misalnya nilai semua ini. Jadi berdasarkan hasil tadi, jadi sesuai juga apa yang tadi dibicarakan atau tadi dijawab oleh Sudia. Jadi apa yang kita akan pasarkan itu penting juga menggunakan. Jadi penting adanya strategi atau cara trik-trik yang harus kita ambil untuk memasarkan produk kita biar dikenal oleh masyarakat, ya, biar dikenal. Bagaimana caranya? Jadi bisa melalui, kalau zaman sekarang internet marketing itu paling jangkauannya paling luas ya. Jadi gampang ditelusuri. Jadi hanya bermodalkan misalnya HP, orang sudah bisa melihat berbagai macam produk yang bisa dipasarkan di sana. Ya, berdasarkan juga hasil kerja dari siswa. Jadi kesimpulannya apa sih yang paling jenis strategi yang paling baik digunakan? Jadi menurut 2 kelompok tadi juga hasilnya sama. Jadi mereka memilih internet marketing. Jadi jenis strategi yang paling cocok di zaman sekarang yang paling digunakan, apalagi teknologi itu berperan penting ya, artinya sangat berperan di zaman sekarang ini. Berarti pemasaran, strategi pemasaran yang paling tepat digunakan pada zaman sekarang ini adalah internet marketing. Ya, itu kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Sebelum akhir pelajaran, kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan Adi Wira pimpin untuk menutup doa. Berdiri.